Channel Broadcasting Service. Sumber redaksi, Jurnal 8. Pra-peradilan berjalan, Kejari Wajo terbitkan panggilan tersangka dari balik tahanan. Jumat 9 Januari 2026. Kuasa hukum nilai penerbitan P9 terhadap tersangka yang telah ditahan bertentangan dengan KUHP dan asas due process of law. Langkah Kejaksaan Negeri Wajo menerbitkan surat panggilan tersangka, P9, terhadap Kurnia, saat yang bersangkutan telah berada dalam tahanan negara dan permohonan pra-peradilan tengah berjalan, memicu sorotan serius terhadap kepatuhan aparat penegak hukum pada prosedur hukum acara pidana. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Kejari Wajo sebelumnya telah menetapkan Kurnia sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun, pada 7 Januari 2026, penyidik kembali menerbitkan surat panggilan tersangka, P9, meskipun secara faktual Kurnia telah berada di rutan Wajo. Padahal, dalam praktik hukum acara pidana, pemanggilan dilakukan terhadap pihak yang tidak berada dalam penguasaan penyidik. Negara sudah menguasai fisik klien kami. Maka surat panggilan itu kehilangan relevansi hukum, kata Farid Mama SHMH kuasa hukum Kurnia. Farid menegaskan bahwa tindakan tersebut menjadi salah satu dalil utama pra-peradilan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Wajo pada 2 Januari 2026, jauh sebelum P9 diterbitkan. Landasan hukum yang dapat dipersoalkan. Kuasa hukum kalau kita mengacu pada sejumlah ketentuan. Pasal 112 ayat 1 KUHP. Pemanggilan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dengan tujuan menghadirkan pihak yang dipanggil. Pasal 122 KUHP. Pemanggilan relevan apabila seseorang berada di luar penguasaan aparat. Putusan MK nomor 21/PU angka Romawi 12/2014. Seluruh tindakan penetapan tersangka dan upaya paksa dapat diuji melalui pra-peradilan. Dalam konteks ini, penerbitan P9 terhadap tersangka yang telah ditahan dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum, efektivitas pemeriksaan, dan due process of law. Pra-peradilan tetap jalan. Kuasa hukum lainnya, Andi Mapatoto SHMH, menyebut, penerbitan P9 justru memperlihatkan ketidaksinkronan administrasi penyidikan. Pra-peradilan menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik. Ketika tindakan administratif justru saling bertabrakan, itu memperkuat dugaan cacat prosedur, ujarnya. Farid Mama yang merupakan pengacara senior, menilai, praktik pemanggilan tersangka dari balik tahanan berpotensi menciptakan preseden buruk secara nasional jika tidak dikoreksi oleh pengadilan. Jika dibiarkan, hukum acara bisa direduksi menjadi sekadar formalitas surat menyurat, ujarnya. Perkara ini kini tidak lagi sekadar. Laporan redaksi Jurnal 8 melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya hanya di Harry Goa Channel. Harry Goa Channel Broadcasting Service.